Kalian pernah nonton film Apokalipto? Itu tuh film yang mengisahkan kehidupan suku asli Amerika Selatan atau suku Maya di tahun 1600-an. Film yang menyajikan keseruan dan ketegangan di sepanjang ceritanya. Saking serunya nih film, ditonton berkali-kali pun gak bakalan bikin bosen deh. Dalam film ini ada salah satu adegan yang menarik nih. Aduh, kok jadi bahas film sih? Ini video alurnya kemana deh? Eits, sabar dulu. Jadi, kalau kalian pernah nonton film ini, tentu kalian inget dong sama adegan pas Jaguar Paw dikejar-kejar sama bangsa Maya di tengah belantara hutan Amazon. Iya, pasti inget dong. Karena adegan ini salah satu yang paling menakjubkan, bukan? Adegan yang saya maksud yaitu ketika Jaguar Paw tiba-tiba menangkap seekor katak berwarna kuning. Setelah berhasil menangkap katak itu, Jaguar Paw kembali berlari kencang menghindari kejaran bangsa Maya. Langkahnya kemudian terhenti ketika ia melihat ada sebuah pohon yang memiliki duri tajam dan berukuran cukup besar. Adegan selanjutnya, setelah memotek beberapa duri tersebut, Jaguar Paw lalu mengoleskan semua duri yang ia ambil tadi ke kulit katak yang ia bawa. Setelah semua duri telah dioleskan, kemudian katak itu dilepaskan begitu saja tanpa sedikit pun meninggalkan luka. Kira-kira udah pada tahu belum apa sih tujuan Jaguar Paw ngolesin duri ke kulit katak? Kalau belum tahu, nih kalian lihat aja adegan satu ini. Ternyata duri tadi digunakan untuk melumpuhkan musuh. Masa cuma pakai duri doang bisa menghilangkan nyawa manusia? Ya namanya juga film. Eits, iya emang bener sih cuma film. Tapi tidak sesederhana itu jawabannya. Jikalau ini terjadi di kehidupan nyata, orang yang terkena duri yang dioleskan ke kulit katak tadi, dalam hitungan menit pun dipastikan akan segera bertemu dengan sang ilahi. Mengapa demikian? Alasannya, katak ini bukanlah sembarang katak. Ini adalah spesies katak beracun. Dan racun pada katak beracun jenis tertentu itu sangat mematikan. Bahkan jauh lebih mematikan dibanding dengan racun sianida misalnya. Atau jika dibandingkan dengan racun bisa ular taipan pedalaman yang dikenal memiliki racun bisa paling mematikan dari ular berbisa lainnya, racun pada jenis katak beracun masih jauh lebih mematikan lagi. Ada banyak banget jenis katak beracun. Dan biasanya katak beracun memiliki daya tarik yang luar biasa dibanding katak biasa. Karena warnanya yang cerah membuatnya terlihat cantik dan eksotis. Ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning keemasan, dan masih banyak lagi. Tapi dari berbagai jenis katak beracun tadi, yang memiliki racun paling kuat adalah yang berwarna kuning keemasan. Nah, pembahasan kita kali ini akan lebih berfokus pada katak kuning keemasan ini. Orang-orang sih sering menyebutnya katak panah emas beracun. Kalau bahasa ilmiahnya, Pilobates terribilis. Katak panah emas beracun atau Pilobates terribilis masuk ke dalam keluarga Dendrobatidae. Apa itu Dendrobatidae? Dendrobatidae adalah kelompok keluarga katak yang dikenal sebagai katak panah beracun. Untuk jenisnya sendiri, diperkirakan mencapai 180 spesies yang masuk ke dalam famili Dendrobatidae ini. Mereka termasuk katak dan kodok yang terkenal karena warna tubuhnya yang mencolok dan racunnya yang kuat. Katak panah emas mampu hidup sekitar 6 hingga 10 tahun. Jenis katak panah emas hanya ditemukan secara alami di wilayah kecil yang sangat spesifik di Kolombia bagian barat. Tepatnya di hutan hujan tropis Lembah Cauca dan Departemen Valle del Cauca, termasuk daerah-daerah seperti Rio Saija, Rio Timbiqui, dan Rio Naya. Dengan rata-rata suhu 26 hingga 30 derajat Celcius. Dan sering ditemukan dekat sumber air kecil,
seperti aliran sungai atau genangan air di dalam hutan. Mereka biasanya bersembunyi di balik dedaunan yang lebar, serasah atau lumut. Selain di Kolombia, katak ini tidak pernah ditemukan, jadi populasinya tidak mencakup seluruh hutan Amazon. Kecuali di penangkaran ya. Kalau itu sih beda cerita, penangkaran bukan habitat namanya. Menurut pengamatan, ada beberapa alasan yang mempengaruhi hal ini. Di antaranya, kondisi kelembapan dan curah hujan yang ekstrim tinggi di sana, sehingga cocok untuk menjaga kelembapan kulit mereka yang sensitif. Suhu yang stabil, yaitu 26 hingga 30 derajat Celcius. Katak panah emas beracun tidak tahan dengan suhu ekstrim atau lingkungan kering. Tapi yang paling utama adalah karena sumber makanannya. Katak ini menghasilkan racunnya dari makanan di alam liar. Makanannya sih sama kayak katak pada umumnya, yaitu makan serangga seperti semut, tungau, dan yang terpenting adalah kumbang yang tidak ditemukan di tempat lain di luar Kolombia. Karena ternyata sumber racun katak ini berasal dari makanan jenis kumbang tertentu atau kumbang beracun. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, sama namanya. Kenapa ada kata panah di dalamnya? Perasaan bentuknya nggak ada mirip-miripnya sama panah. Jadi, suku asli di pedalaman Kolombia yang bermukim di sekitar wilayah habitat alami katak panah emas, seperti suku Embera dan suku Koko, memanfaatkan racun katak ini untuk berburu. Dengan cara membalurkan racunnya di ujung anak panah mereka. Setiap busur panah yang telah dibaluri racun katak ini, dijamin deh akan memiliki kekuatan luar biasa yang sangat ampuh untuk melumpuhkan target hewan buruan. Apapun jenis hewannya, dijamin akan langsung tumbang hanya dalam hitungan menit saja jika busur panah beracun tersebut sudah menancap di tubuhnya. Nggak cuma di hewan sih, jika terkena manusia pun juga akan mengalami hal yang sama. Selain karena racunnya dapat dengan cepat melumpuhkan target buruan, racun yang telah mengering di ujung busur panah memiliki ketahanan yang cukup lama. Didiamkan selama berminggu-minggu pun, efek racunnya bakal tetap bekerja dengan sempurna. Nah, jadi penggalan kata panah di dalam nama katak ini diambil dari kebiasaan suku asli di sana memanfaatkan racunnya untuk berburu. Gitu sob. Oke. Emang semengerikan apa sih racun katak ini? Apa benar racunnya yang paling kuat di dunia? Oke deh, kita bahas yuk. Nama racunnya adalah batrachotoksin. Batrachotoksin sendiri merupakan neurotoksin alami yang paling mematikan dari jenis neurotoksin lainnya, seperti tetrodotoksin yang terdapat pada ikan buntal dan abungarotoksin dari bisa ular kobra. Jadi udah tahu dong, racun katak panah emas masih jauh lebih mematikan dari bisa ular kobra. Kekuatan racun batrachotoksin itu nggak main-main cuy. Karena lethal dose 50-nya cuma 0,002 mg per kilogram berat badan. Maksudnya gimana tuh? Gini sob, LD 50-nya 0,002 mg, artinya untuk membunuh mangsa dengan berat 1 kg hanya dibutuhkan 0,002 mg. 0,002 mg itu sulit banget kalau mau diibaratin, yang mungkin sama dengan setitik embun gitulah ya. Atau jika diibaratkan pada manusia, untuk orang dewasa dengan berat badan 70 kg, dosis yang mematikan itu tinggal dikaliin aja. 0,002 mg dikali 70, hasilnya 0,14 mg. 0,14 mg itu bahkan jauh lebih kecil dari setetes air mata tuh. Widih, ngeri banget nggak tuh? Racun yang terdapat pada satu ekor katak panah emas bisa membunuh hingga 20.000 ekor tikus, serta dapat membunuh 10 hingga 20 orang dewasa. Bayangin, ukurannya cuma sekitar 5 cm. Tapi di balik semua itu, tersimpan sesuatu yang sangat mengerikan.
Di habitatnya sana, katak ini tuh jarang banget sembunyi untuk menghindari predator. Ya mungkin karena mereka sadar, nggak bakalan ada tuh predator yang berani gangguin apalagi sampai memangsa. Sedikit racunnya masuk ke dalam mulut predator aja, udah pasti bakalan tumbang. Apalagi nelen secara utuh katak ini. Udah ukurannya kecil, kenyang enggak, malah wassalam dari muka bumi ini. Uniknya nih sob, batrachotoksin tidak muncul secara alami dari dalam tubuh katak, melainkan berasal dari sumber makanannya. Sebenarnya sih, makanannya sama seperti katak pada umumnya, yaitu makan berbagai jenis serangga yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Tapi diyakini, katak panamas memakan jenis serangga tertentu yang mengandung batrachotoksin, yang kemudian racun ini berpindah ke kulit katak. Belum ada penelitian secara mendalam tentang hal ini, dikarenakan sulitnya akses menuju ke dalam hutan habitat alami katak panah emas. Selain itu, populasi katak panah emas yang terancam punah juga membuat ilmuwan masih belum bisa meneliti lebih dalam lagi. Akan tetapi, diyakini jika katak panah emas memakan jenis kumbang dari famili Meliridae, karena ditemukan adanya kandungan batrachotoksin pada kumbang tersebut. Oh iya sob, selain di katak panah emas, racun batrachotoksin juga ditemukan di burung Ifrita coaldi dan burung pituhui. Kedua burung ini merupakan spesies burung yang hidup di wilayah Papua. Sama seperti katak panah emas, kandungan batrachotoksin pada kedua burung ini tidak dihasilkan secara alami dari dalam tubuh mereka, melainkan berasal dari makanannya.